Oke, di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru ya. Sebenarnya ini nggak terbaru sih karena datangnya telat, yaitu adalah Redmi Note 11 Pro non 5G. Oke, langsung aja kita unboxing barangnya. Tapi seperti biasa, bumper dulu. Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini, dan ini adalah Redmi Note 11 Pro. Kemarin kita udah bahas yang versi 5G-nya. Kali ini kita bakal bahas yang versi 4G-nya atau yang versi pakai MediaTek Helio G96. Ya, boxnya seperti ini. Ini mirip seperti yang versi 5G, bedanya di belakang nggak ada tulisan 5G-nya ya. Di sini ada gambar HP-nya. Sebelah pojok kiri atas ini ada tulisan "Kami Buatan Indonesia, garansi resmi Xiaomi". Oke. Sebelah kiri Redmi Note 11 Pro, kanan juga Redmi Note 11 Pro, lalu di bagian belakang ini ada beberapa key selling point seperti 108 megapiksel Pro Grade main kamera, 67 watt turbo charging, terus ini 120 Hz Full HD Plus AMOLED dot display, dan yang paling kanan ini performanya atau chipset yang mereka pakai yaitu adalah MediaTek Helio G96. Oke, buat varian yang kita unboxing kali ini warnanya ini graphite gray dengan kapasitas 6 GB RAM dan internal memory atau internal storage ini 128 GB. Oke, langsung aja kita mau unboxing barangnya. Jadi si Redmi Note 11 Pro ini harganya di 3 jutaan ya. Kalau yang 5G kemarin 4 jutaan. Sementara yang non Pro atau yang 11 biasa itu harganya 2 jutaan. Ya, jadi tergantung kebutuhan atau budget kalian pasnya yang mana. Bakal buka di sini seperti biasa kita dapat apa ya ini namanya? Surat, bukan surat sih, kayak kartu ucapan terima kasih telah memilih produk Xiaomi dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Seperti biasa dia selalu menyambut kita. Lalu di sini kita dapat box kecil yang isinya biasanya case, terus ada buku paduan dan kartu garansi ya, sampai apal. Ada SIM tray juga. Nah, ini dia SIM tray-nya. Terus dapat case. Ya. Oke, nanti kita bakal bandingin juga sama yang ini nih, case dari Redmi 11 Pro 5G. Apakah bisa dipakai? Ini kita masukin aja. Nggak bakal kita pakai yang satunya nanti, apakah bisa masuk atau enggak. Oke, ini smartphone-nya kita singkirin terlebih dahulu. Kita mau lihat di bawahnya ini kita dapat kepala charger dengan output. Ini nggak usah diambil lah. Output 67 watt, lalu ada adapter charger, adapter ini kabel charger dengan colokan USB Type-C sih pastinya, nggak mungkin micro USB ya. Oke, seperti itu. Ini kita beresin terlebih dahulu. Kita langsung mau fokus ke smartphone-nya aja. Tapi terlebih dahulu ini kita singkirin ke samping. Yap, ini dia si Redmi Note 11 Pro yang 4G. Di sini ada beberapa key selling point mirip kayak yang ada di belakang tadi ya, jadi nggak usah dibacain, langsung aja kita buka. Iya. Ini matte, hitam matte, aku suka nih. Oke. Varian warnanya grey ya tadi kalau nggak salah ya, graphite gray. Oke. Jadi warnanya seperti ini. Ini abu-abu agak ke hitam. Tapi aku sukanya di sini matte ya. Jadi ya cakep sih. Bodinya kotak juga, mengotak. Oke. Di belakang ini kita bisa lihat ada frame kamera yang kalau dibandingin sama yang versi 5G seperti ini. Oke. Kalau yang 4G kameranya 4 ya. Kalau yang 5G di sini bukan kamera, ini AI. Entah kenapa yang 4G malah kameranya lebih banyak, tapi buat yang lainnya sama. Ini kayak ada tulisan 108 megapiksel AI kamera, ada titik merah di sini dan ada LED flash. Oke, di bagian bawahnya cuma beda ada tulisan 5G atau enggak seperti ini. Dan kalau buat di sebelah kanan ya sama, ada ini tombol power sama tombol volume. Tombol powernya ini bisa jadi fingerprint scanner juga. Di bagian atas ini ada IR blaster, lubang mikrofon, ada
speaker, ini speaker bagian atas dan ada jack audio 3,5 meter, lubang jack audio 3,5 mm. Sebelah kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah kita bisa lihat ada SIM tray slot, lalu ada USB-C, lalu ada mikrofon lagi, dan ada speaker lagi. Speaker di bagian bawah, speakernya ini stereo. Kalau kita lihat ini sama ya dari port-portnya, dan kalau kita masukin ini case punyanya 5G ya. Oke, the moment of truth, apakah ini bisa dipakai di seri ini atau enggak ya? Oke, ini kita masukin dulu. Dan ini by the way agak susah sih sebenarnya. Case-nya ini keras banget. Kemarin aja masukin ke sini agak susah. Oke, akhirnya bisa ya, case-nya masuk fit. Tombol power bisa, tombol volume bisa, lubang-lubangnya juga pas. Ya, untuk body sih sama persis ya, sama yang versi 5G-nya. Nggak ada perbedaan yang terlalu jauh, cuma beda di tulisan aja dan kameranya tadi ya. Ini ada 4, sementara yang 5G tadi cuma ada 3. Oke, langsung aja kita mau nyalain. Buat di bagian depan ini ada kamera punch hole yang ukurannya kecil ya. Yaudah, ini kita mau setting-setting terlebih dahulu. Seperti biasa aku bakal install game, yaitu PUBG Mobile. Oke, kita install dulu. Yo. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasinya, kita mau nyoba buat ngetes performa kecepatan baca dari sensor fingerprintnya. Oke, ini cepat dan responsif ya. Beda kayak yang varian non pro yang harganya 2 jutaan itu agak sedikit delay buat kecepatan bacanya. Kalau yang ini udah cukup responsif, mirip kayak yang varian 5G-nya. Oke, langsung aja kita bakal bacain spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi pertama kita mau mulai dari performanya dulu. Si Redmi Note 11 Pro yang 4G ini itu pakai chipset MediaTek Helio G96, chipset dari MediaTek. Bedanya kalau yang versi 5G itu dari Snapdragon, dan yang adiknya yang non pro itu juga dari Snapdragon. Jadi yang di tengah-tengah ini pakai MediaTek sendirian. Fabrikasinya ini 12 nm, GPU-nya Mali 57MC2. Sementara buat kapasitas sendiri ini ada dua pilihan. Yang pertama yaitu yang 6/128 GB dan 8/128 GB juga. Jadi bedanya cuma di RAM-nya aja. Dan harganya ini kalau yang varian RAM 6 GB kayak yang kita bahas sekarang ini, itu harganya kalau nggak salah ya 3,5 juta. Sementara kalau buat yang satunya yang RAM 8 GB itu harganya 3,8 juta. Oke, jadi bedanya sekitar 300 ribuan buat dapetin RAM yang berbeda. Terus lanjut, kalau buat Android versionnya sendiri ini masih Android 11 dengan basis MIUI yang udah MIUI 13, MIUI versi terbaru dari Xiaomi. Dan kalau buat baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh dan kecepatan ngecasnya ada di 67 watt. Dan ini ya juga mirip sama kayak kakaknya si yang versi 5G tadi, dimana baterainya sama, terus kecepatan ngecasnya sama juga. Oke, lanjut, sekarang kita mau bahas layarnya. Jadi layar yang kalian lihat ini itu punya layar yang pakai panel Super AMOLED. Resolusinya ini ada di Full HD Plus. Luas layarnya 6,67 inci ya. Terus kalau buat refresh rate ini ada di 120 Hz. Ini juga mirip kayak kakaknya yang 5G tadi. Dan buat kecerahan layar ini bisa sampai 1200 nits di peaknya. Oke, jadi kalau kalian lihat ini nggak bakal kelihatan sih di kamera karena ini terang banget, dan cocoknya emang dipakai saat di kondisi yang lagi terik banget atau di luar kalau misal lagi siang tengah bolong gitu ya. Dan buat proteksinya sendiri, ya ini pakai Gorilla Glass 5, seri Gorilla Glass yang emang nggak terbaru banget, tapi Gorilla Glass 5 buat ukuran smartphone mid-range itu udah cukup oke. Dan kalau buat proteksinya ini selain ada Gorilla Glass, ini juga punya fitur yang namanya IP53 yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Oke, terus kalau buat kameranya ini di belakang ada setup 4 kamera ya, beda kayak kakaknya. Nah, bedanya tuh di sini. Dimana kalau yang seri 4G ini punya 4 kamera. Pertama ada kamera utama seperti yang besar ini, itu resolusinya 108 megapiksel. Lalu ada ultra wide. Kalau yang ultra wide kemungkinan yang ini. Oke, ini ultra wide resolusinya 8 megapiksel, mirip juga sama kakaknya. Lalu ada makro kemungkinan yang ini karena yang seri 5G juga ada di sini, itu 2 megapiksel. Sementara tambahan ini ada depth yang ada di atasnya flash ini, yang ada di sebelah sini.
Nah, ini itu punya resolusi 2 megapiksel juga. Ya, sebenarnya perbedaan satu kameranya ini nggak terlalu penting ya, karena depth sensor itu juga nggak ngaruh banyak. Sementara itu kalau buat di bagian depan ini ada satu buah kamera yang tompel kecil banget ya, tompelnya ini kecil banget, dan ini punya resolusi 16 megapiksel. Ini juga mirip kayak yang seri 5G-nya, jadi mirip kayak kakaknya. Oke, seperti itu kalau buat kameranya. Kalau buat fitur-fiturnya sendiri, Redmi Note 11 Pro ini punya beberapa fitur ya, khas smartphone Xiaomi lah. Pertama ini ada IR Blaster, kalian juga udah pada tahu pastinya. Lalu ada perlindungan IP53 atau IP53 yang tadi udah aku sebutin juga. Speakernya ini juga udah stereo, terus ada fingerprint yang ada di sebelah samping sini, terus ada sensor gyroscope, nanti kita bakal coba di gaming PUBG Mobile ya habis ini. Terus fitur-fitur yang lain ya sepele-sepele lah, kayak misal perlindungannya dan lain sebagainya. Oke, gitu aja, dan sekarang aku mau nunjukin buat hasil foto-foto dan video aja secara singkat dari Redmi Note 11 Pro ini. Kalian bisa simak hasil foto-fotonya berikut. Yuk. Oke, ini perekaman video kamera belakangnya. Sayang banget ini cuma bisa 1080p 30 fps dan nggak bisa pindah lensa ultrawide ketika kita lagi ngerekam. Ya, untuk hasilnya seperti ini. Oke, coba kita pindah ke ultrawide. Ini aku bakal diem dulu. Yap, ini ultrawide-nya, perbandingannya seperti ini. Oke, gitu aja. Nanti lengkapnya bakal aku bahas deh di video reviewnya. Ya, nanti lihat aja deh. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-fotonya seperti apa, dan sekarang lanjut kita mau ngetes performanya sedikit aja dari game yang satu ini. Game yang biasa kita pakai buat ngetes smartphone baru. Oke, langsung aja kita mulai gamenya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja kita mau lihat settingan yang didapat. Bawaannya ada di HD High, kemungkinan smoothnya sampai ultra. Yap, betul sekali. Ini bisa sampai ultra, kalau HDR nggak bisa ya pastinya. Oke, ini kita oke dulu. Buat gyroscope aman ya, karena ini aku udah bilang ini hardware. Jadinya buat kalian pengguna fitur gyroscope buat mainin game-game contoh seperti PUBG Mobile yang ada fitur gyroscope-nya, kalian harus bersenang hati karena ya ini hardware dan bisa dipakai. Sekarang kita maju buat cari musuh. Oke, kita nggak dapet kill. Kita dapat satu kill. Oke, musuhnya ada jauh di sana. Oke, dia masih ngumpet ya. Kita sambil maju tipis-tipis kali ya lewat sebelah sini. Oh, ini dia. Oke. Nice. Ini dia, ada orang ya. Oke, kita dapat 2 kill. Waduh, bahaya nih kita. Wah. Oke, kita dapat 3 kill. Kita dapat 4 kill. Oke, semakin seru. Kita tunggu lagi nih dia. Oke, 5 kill. Peluru kita habis. Mungkin sekali lagi kali ya. Ini kita juga bakalan mati habis ini. Oke, sabar. 3 orang kesini. Waduh, 4 orang. Sabar. Oke, kita maju. Waduh, kayaknya kita nggak bisa. Wah, dapat 1 kill lumayan. Dah, kita bunuh diri aja. Sini. Oke, gitu aja. Performanya ini enak banget buat dipakai.
Ya, jadi case MediaTek Helio G96 yang udah sering kita bahas juga dari dulu, performanya emang beneran enak buat dipakai main game. Salah satunya adalah game PUBG Mobile yang barusan kita tes ya. Kesimpulannya sebenarnya dengan harga nambah 400.000 aja kalian bisa dapetin smartphone ini. Kalau ini tadi harganya 3,8 juta ya buat varian 818, kalian bisa nambah 400.000 dan dapetin smartphone 5G. Ya, performanya 11-12 emang nggak beda jauh. Sebenarnya lebih bagus yang ini sih, meskipun Snapdragon seri 6, tapi ini 695 buat performanya kayaknya sedikit di atas dari MediaTek Helio G96 ya, karena aku pribadi belum pernah ngetes keduanya kayak gimana. Tapi aku udah sering lihat konten-konten teman-teman lain yang sering ngebahas performa dari Snapdragon 695 sama MediaTek Helio G96. Ya, bedanya cuma itu sih. Kalau masalah kamera itu juga nggak bakal beda yang gimana-gimana karena cuma depth sensor aja. Jadi sekali lagi nambah 400.000 buat dapat jaringan 4G dan performa yang sedikit lebih oke, aku rasa worth it sih buat upgrade ke seri 5G-nya ketimbang kalian ambil yang 4G. Paling dipakai 1-2 tahun, 5G nanti udah datang kalian bakalan nyesel sih. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.